dan konseling. Apa arti dari bimbingan dan konseling? Bimbingan yaitu suatu bantuan yang diberikan individu kepada individu lain atau suatu orang yang berprofesi sebagai seorang pembimbing kepada seorang konseli agar konseli itu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Adapun syarat-syarat dalam memberikan bimbingan, yang pertama, bimbingan itu harus ditentukan secara sistematis, terencana, terarah kepada suatu tujuan. Jadi bimbingan ini bukanlah suatu aktivitas yang dilakukan dapat sewaktu-waktu atau tidak disengaja atau asal-asalan atau artinya diserampangan. Yang kedua, bimbingan itu diberikan secara sukarela antara seorang konselor maupun konseli. Tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, bimbingan adalah dilakukan untuk semua orang. Jadi, tanpa terkecuali tidak membedakan dari suku, agama, keadaan ekonomi, ataupun ras. Lalu keempat, bimbingan diberikan kepada kegiatan yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan agar individu tersebut dapat mampu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi yang ada dalam diri. Kelima, sasaran utama seorang pembimbing bagi konseli yaitu agar seorang individu tersebut mencapai tujuan hidupnya dan dapat menyesuaikan diri baik dengan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Saat memberikan bimbingan pun harus juga ditentukan teknik ataupun pendekatan. Setiap orang tuh berbeda, memiliki perbedaan. Saat kita memberikan bimbingan pribadi maupun saat memberikan kelompok memiliki teknik yang berbeda, sehingga bimbingan dapat berjalan dengan baik karena kita telah menentukan bagaimana karakter orang ini dengan karakter orang ini yang berbeda dan kita bisa memberikan masukan yang tepat. Saat memberikan bimbingan juga kita harus menemukan asas. Yang pertama, pada norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi saat kita memberikan bimbingan seperti tadi tidak asal-asalan, kita melihat juga kondisi, situasi, kemasyarakatan. Seorang yang memberikan bimbingan hendaknya orang yang berprofesi dalam atau memahami tentang bimbingan tersebut, sehingga dalam memberikan bimbingan itu tidak asal-asalan. Seorang konselor atau pembimbing itu bukan menjadi orang yang utama dalam memberikan masukan kepada individu tersebut, tetapi hanya sebagai membantu individu tersebut agar dia dapat akhirnya berani mengambil keputusan diri. Definisi bimbingan menurut beberapa ahli. Menurut Crow and Crow tahun 1960, definisi dari bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang pria maupun wanita dalam memiliki kepribadian yang baik dan berpendidikan dan dapat membantu mengembangkan seorang konseli tersebut untuk dapat memilih pilihannya sendiri dan memikul bebannya sendiri. Jadi dapat disimpulkan, dapat dikatakan bahwa seorang konselor di sini hanya menjadi pembantu, bukan yang menjadi peran utama bagi konseli ini untuk menentukan hidupnya. Jadi pilihan tetap di tangan seorang konseli, bukan seorang konselor. Lalu menurut Tohari Musnamar mengutip dari Arthur Jones, tujuan dari seorang konselor itu membantu agar dapat seorang konseli ini menjadi pribadi yang mandiri dan mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Sedangkan Stetzer dan Stone yang dikutip oleh Yusuf dan Nurihsan mengartikan bimbingan sebagai proses membantu individu agar dapat memahami dunianya, yaitu dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Jadi dapat didefinisikan
Dari pendapat para ahli mengatakan bimbingan merupakan suatu proses yang diberikan oleh seorang konselor pada individu dengan tujuan agar individu tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri dan terlebih dalam menentukan kehidupannya. Terlebih dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang konselor itu sendiri. Lalu kita lanjutkan pengertian konseling. Menurut Praitno, istilah konseling secara etimologis berasal dari kata konselin yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima, memahami. Lalu, istilah konseling selalu mengikuti istilah bimbingan. Hal ini disebabkan keintegralan kegiatan bimbingan dan konseling yang dalam sejumlah literatur dipandang sebagai jantung hatinya program bimbingan. Konseling sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli dengan tujuan agar konseli tersebut dapat mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Di sini juga dijelaskan menurut Praitno tahun 2004 menyatakan bahwa konseling itu interaksi yang terjadi antara dua orang individu yang disebut konselor dan klien yang terjadi suasana yang profesional yang dilakukan sebagai alat memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien. Lalu menurut Roger, konseling merupakan serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia mengubah sikap dan perilakunya. Jadi, di sini bisa didefinisikan arti dari konseling sendiri, yaitu bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli dengan tujuan agar konseli dapat mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Sementara Furgon mendefinisikan konseling berdasarkan tahapan-tahapan waktu. Yang pertama, sampai tahun 1970-an, konseling ini didefinisikan sebagai suatu bantuan agar seorang konselor ini dapat memahami dan mengenali diri sehingga mampu membuat keputusannya dan dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Pada tahun 1980-an, pengertian konseling adalah hubungan membantu antara seorang konselor kepada konseli sebagai setting untuk membantu belajar bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil. Lalu tahun 1990, perkembangan ilmu teknologi semakin nyaris di puncak dan berdampak pada dimensi konseling. Konseling dipahami sebagai hubungan untuk membantu antara konselor kepada konseli dalam berbagai setting dan kebutuhan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sedangkan di tahun 2000-an, istilah konseling meliputi pengertian bimbingan dan konseling sebagai sistem yang komprehensif dalam hubungan yang membantu yang didesain dalam suatu program dan layanan pada beragam setting dengan beragam kebutuhan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Lalu dari rumusan definisi tersebut kita dapat melihat beberapa karakteristik dari konseling sebagai berikut. Konseling sendiri merupakan suatu pertemuan tatap muka antara konselor dengan konseli yang berupaya menuntaskan masalah konseli dengan membicarakan dan mempertimbangkannya secara bersama-sama, namun keputusan akhir terhadap pilihan dan penentuan penyelesaian masalah tetap berada di tangan konseli. Ini seperti kata bimbingan tadi, seorang konselor itu hanya seorang pembantu
hanya membantu. Tugas utamanya membantu, bukan memaksakan kehendak seorang konselor kepada konseli. Jadi, sebagai seorang pembantu, tidak berhak secara mutlak menentukan arah kehidupan seorang konseli tersebut. Kita hanya sebagai pembantu atau menuntun konseli itu agar dapat memutuskan dirinya sendiri. Kita lanjutkan dengan paradigma bimbingan dan konseling. Apa itu paradigma? Paradigma adalah keseluruhan susunan kepercayaan, teknik, dan nilai yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Paradigma ini menjadi suatu model dalam memberikan pola atau contoh dalam bimbingan dan konseling. Paradigma bimbingan dan konseling adalah psikopedagogis dalam acuan budaya Indonesia. Pernyataannya bermaksud yaitu seorang konselor wajib menguasai materi-materi psikologi, baik psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi kepribadian, maupun psikologi sosial. Ya, ini filsafat, antropologi, dasar-dasar pendidikan, kurikulum, proses belajar dan pembelajaran, dan penilaian pendidik. Lalu, dalam praktik pendekatan menekankan kolaborasi antara konselor dengan para personal sekolah atau madrasah. Jadi, di sini dapat dikatakan bahwa dalam praktik sesungguhnya itu antara bimbingan dan konseling ini selalu terjadi adanya proses timbal balik yang saling berintegrasi. Jadi, seperti upaya yang diberikan oleh konseling agar dapat mengembangkan atau mewujudkan potensi yang dimiliki oleh seorang konseling tersebut. Jadi, seorang pembimbing terhadap konseling itu menjadi suatu hubungan timbal balik antara keduanya sehingga bimbingan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lanjutkan visi dan misi bimbingan dalam konseling. Visi bimbingan yaitu visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan, dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Sedangkan misi dimaknai sebagai sebuah pernyataan yang menggambarkan visi. Dengan kata lain, misi adalah cara untuk mencapai visi. Misinya yang pertama, misi pendidikan mendidik individu dengan atau kelompok melalui perkembangan yang berlaku efektif, inovatif dalam kehidupan sehari-hari dan berkait dengan masa depan. Kedua, misi pengembangan yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi individu ke arah perkembangan yang optimal. Yang ketiga, visi pengentasan masalah yaitu membantu dan fasilitasi pengentasan masalah yang dihadapi individu mengacu pada kehidupan sehari-hari yang efektif. Jadi dapat dikatakan di sini misi seorang bimbingan dan konseling adalah membantu dan memberikan kemudahan kepada individu untuk mengembangkan seluruh dimensi kepribadiannya secara optimal mungkin sehingga terwujud individu yang tangguh menghadapi masa kini dan masa depannya, yaitu individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Trilogi profesi bimbingan dan konseling. Trilogi profesi bimbingan dan konseling
ini harus memenuhi 3 komponen. Yang pertama, komponen dasar keilmuan, kedua komponen substansi profesi, dan komponen praktis profesi. Komponen dasar keilmuan adalah sebagai landasan bagi calon tenaga profesional dalam wawasan, nilai, juga sikap agar selalu tercermin sebagai pribadi yang profesional, baik dalam diri maupun dari luar diri. Lalu, adanya penguasaan dan pengembangan literasi profesi. Komponen substansi profesi adalah pembekali calon tenaga profesional tentang spesifik dan fokus objek profesinya. Sedangkan komponen profesi adalah sebagai arahan atau acuan calon tenaga profesional untuk penyelenggaraan praktik profesinya sebagai sasaran pelayanan agar tetap tepat dan efektif. Adanya penggunaan dan penyelenggaraan trilogi profesi secara mantap merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan profesi tersebut demi kebahagiaan sasaran pelayanan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila dalam tutur kata dan ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian.